Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi buat kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, tetap semangat. Dan hari ini kita masih tetap mengawali kehidupan kita dengan segala pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas kita bersama dengan firman Tuhan. Buka hati dan pikiranmu, biarlah Tuhan menerangi hati dan pikiran kita dalam firman-Nya, sehingga kita tetap akan dikuatkan, diteguhkan, dan dimenangkan untuk melawan dan menghadapi situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap dapat bertahan dalam iman dan pengharapan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur 130 ayat yang keempat. Tetapi sebelumnya marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Mazmur 130 ayat yang keempat dikatakan demikian. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah bagian seruan permohonan daripada pemazmur yang ketika itu dia merasakan penderitaan yang begitu berat, yang dia berada dalam jurang yang begitu dalam. Saudara-saudara, pernahkah kita mengalami pergumulan yang begitu berat seakan-akan kita jatuh dalam jurang yang begitu dalam? Pernahkah kita jatuh ke dalam jurang penyakit yang begitu mengerikan? Pernahkah kita jatuh ke dalam satu sikap moral yang memalukan? Pernahkah kita mengalami satu kejatuhan dalam jurang kehancuran rumah tangga? Atau pernahkah kita merasakan kejatuhan dalam jurang, yaitu kehancuran ekonomi kita, bahkan mungkin kita jatuh ke dalam korupsi, sehingga kita harus dipenjara, dan begitu berat penderitaan. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, yang kita seakan-akan jatuh ke dalam jurang yang begitu dalam itu, apa yang harus kita lakukan? Kemanakah kita akan pergi? Hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita di tengah-tengah situasi yang dia jatuh ke dalam jurang yang begitu dalam itu, dalam penderitaannya, justru dia berseru kepada Tuhan. Dia bermohon dari jurang yang begitu dalam itu, yang sangat-sangat tidak ada lagi pengharapan untuk lepas. Tidak ada lagi pengharapan bahwa orang bisa menolong dia. Maka dia berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, dari ayat yang pertama saja dia sudah katakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dari jurang yang dalam itu dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan dengarkanlah suaraku. Dia bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan keluhan-keluhannya, suaranya yang meminta tolong, mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Karena dia menyadari, saudara-saudara, ketika dia jatuh ke dalam jurang penghukuman itu semata-mata karena hukuman Tuhan yang harus dilakukan terhadap dosa-dosanya. Sehingga satu hal yang bisa membebaskan dia dan bisa melepaskan dia dari hukuman dan terangkat dari jurang penderitaan itu, yaitu pengampunan daripada Tuhan. Maka dia katakan, saudara-saudara, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Dia benar-benar merasakan gak berani lagi. Dia merasakan bahwa dia tidak tahan berhadapan dengan Tuhan karena dosa-dosanya yang begitu besar itu. Sehingga memang satu-satunya yang dia butuhkan adalah pengampunan dari Tuhan. Dia katakan, tetapi padamu ada pengampunan.
Saudara-saudaraku, ini yang membahagiakan, ini yang menyejukkan, ini yang menguatkan, meneguhkan kita tetap berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang begitu pelik terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, sekalipun setiap pergumulan bukan setiap pergumulan itu karena dosa, sama seperti Ayub, tetapi kita manusia harus menyadari diri kita di hadapan Tuhan, sehingga kita harus datang kepadanya dengan kerendahan hati. Itu mengaku bersalah di hadapan Tuhan. Sebenarnya secara manusiawi tidak ada kebenaran kita. Tidak ada kebenaran kita. Kita semua adalah orang yang berdosa. Oleh karena itulah saudara-saudara, pemazmur menganggap bahwa memang kalaupun dia terjatuh ke dalam jurang penderitaannya, maka itu karena dosa-dosanya. Oleh karena itu satu-satunya yang bisa menyejukkan, menguatkan, meneduhkan, dan membangkitkan pengharapan yang baru kepadanya, yaitu ketika dia mengakui dosa-dosanya dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Saudara-saudara, bila kita mengakui segala dosa-dosa kita dan meminta pengampunan kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang adil dan setia, maka Dia akan memberikan pengampunan kepada kita. Itu sudah dikatakan oleh Rasul Yohanes, saudara-saudara, dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Dia katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bila kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Maka sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mari meminta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang adil. Bagi orang-orang yang berserah, menyerah, dan mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan, maka Dia akan melepaskan pengampunan itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Natal baru saja kita lalui. Kedatangan Kristus yaitu perayaan akan keselamatan kita. Yesus mengampuni kita bahkan ketika kita melakukan dosa. Coba saudara-saudara bayangkan, ketika kita sedang melakukan dosa itu, Yesus mengampuni kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan lagi sombong. Kalau kita sudah berdosa, jangan sombong. Mintalah pengampunan. Maka Roh Kudus Tuhan yang akan membimbing kita untuk melakukan sesuatu yang Tuhan minta, yaitu datang, merendahkan diri, dan bermohon dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Maka Dia adalah Allah yang setia, dan Dia akan memaafkan kita, mengampuni kita dari segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, datanglah kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang mengampuni. Oleh karena itu, bagi kita yang menderita, yang jatuh ke dalam dosa, ke dalam jurang yang begitu dalam itu, mari berseru kepada Tuhan dan bermohon pengampunan di hadapannya. Maka kita akan lepas daripada kuasa-kuasa penderitaan dan jurang yang begitu dalam itu. Kita akan bisa bersuka cita karena Allah kita adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang setia, yang selalu mengasihi kita dan mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Kami ucapkan kepadamu ketika kami mendengarkan firman-Mu, ajar kami pada saat ini untuk memohon kepada Tuhan, meminta pengampunan akan dosa-dosa kami.
supaya kami bisa dilepaskan dari jurang penderitaan itu. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan sudah mengampuni kita. Maka kita akan diangkat dari jurang penderitaan kita. Merendahkan diri dari hadapan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang adil. Dia akan mengampuni kita bagi orang-orang yang menyesali dosanya dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Sampai ketemu hari Senin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.